Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula Al-Mukarramun, ini sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus akhi fillah Ki Haji Taslim selaku pimpinan Pondok Pesantren Yasrib dan juga Dewan Pembina Yayasan, Bapak Ibu dan Dewan Guru, anak-anakku sekalian, santriawan dan santriawati yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini pertemuan saya yang kedua datang ke Yasan. Seakan saya sudah katakan, inilah negeri kedua saya, pulang kampung saya. Rupanya doa saya diijabah oleh Allah. Ketika itu datang ke sini, saya bilang saya pulang kampung, Allah kasih ijabah. Artinya kalau ini tahun kedua, nanti tahun ke depan bisa tahun ketiga. Insya Allah. Rasa kangen rindu saya terhadap Yasrib insya Allah tidak akan pernah putus dan tidak pernah akan hilang. Baik, kalau tahun lalu saya sampaikan, kalau nggak salah tema kita 5A, iya kan? Masih ingat nggak? Ada yang lama, ada yang baru. Ada yang lama, ada yang baru. Kita lanjutkan karena dulu baru kita sampaikan beberapa A ada 5A. A yang pertama adalah akidah. A yang kedua adalah akhlak. Baru A yang ketiga adalah aksara. Sekarang yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Aksara. Aksara adalah ilmu. Tidak akan ada ilmu kalau tanpa ada aksara. Rasul diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka bukan berbentuk huruf yang dikasihkan aksara, langsung ditanamkan ke dalam hati. Itu yang dikatakan wahyu. Catat, ingat apa? Tertanamnya di mana? Tertanam di dalam hati. Ketika itu sudah tertanam di dalam hati, mewarna di dalam jiwa, akan terbentuk dalam perilaku. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah dalam doa, Allahumma nawwir qulubana kama nawartal arda binuri syamsika abadan. Allahumma nawwir qalbi binur hidayatik. Ya Allah, berikanlah cahaya kepada kami. Cahayanya dengan apa? Cahayanya dengan hidayah. Ketika aksara itu tertanam, kalau tanpa ada petunjuk, banyak orang pandai, banyak orang mengerti, tapi tidak semua orang itu bisa menjalani. Nah, ini nih. Banyak orang pandai, banyak orang bisa mengerti, tapi tidak semua orang bisa menjalani. Maka
perlu si aksara bergerak, dan aksara itu akan bisa menjadi lompatan langkah hidup manusia ketika itu sudah tertanam dan terwujud dengan adanya hidayah. Karena itu kaitannya itulah yang kita minta kepada Allah ketika dalam salat, ihdinas siratal. Kata ayat ini ada di dalam surat apa? Kenapa ditaruh di dalam surat Al-Fatihah? Mestinya bertanya lagi. Ternyata kalau kalian baca di dalam seluruh para ulama-ulama ahli tafsir, itulah yang menjadi puncak kelima. Apa yang kita minta, kita mohonkan kepada Allah, yang kita minta adalah hidayah. Harta tidak akan berguna tanpa hidayah. Ilmu tidak akan juga nanti bermanfaat tanpa hidayah. Jabatan dan kedudukan tidak akan bisa berguna dengan baik kalau tanpa hidayah. Jadi apa yang paling mahal? Yang paling mahal apa? Hidayah. Kalian juga ada di pondok karena hidayahnya Allah. Kalau bukan karena hidayah Allah, maka enggak mungkin kalian ada di pesantren. Ini maknanya hidayah. Lalu ketika sudah dapat hidayah, dan hidayah itu harus dipertahankan. Enggak cukup yang namanya kita terima tanpa kita pertahankan. Sebab apa? Manusia itu dihadapi dengan tantangan dan ujian yang Allah kasih. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji hidayah kita, diuji hidayah kalian. Sejauh mana hidayah itu akan kuat, yang akan nanti bisa memancarkan aksara. Kalian yang kalian sedang kejar adalah aksara, dan kalian sudah dapat hidayah dari Allah. Sekarang aksara itu nanti akan kalian pancarkan, bisa menjadi penerang di dalam kehidupan dan bisa menerangi orang lain, asalkan hidayah itu mampu kita pertahan. Insya Allah. Sanggup enggak? Sanggup enggak? Kuat enggak? Famazadal mar'u imanan wa mazadal mar'u bala'a. Semakin akan meningkat iman seseorang, maka semakin Allah tambahkan tantangan dan uji. Semakin kalian nanti naik kelas 1, hidayahnya Allah sudah kasih petunjuk masuk pesantren. Begitu datang ke pesantren, mulai diuji oleh Allah. Siapa yang menguji? Pertama adalah setan dulu datang. Dibuka peluang oleh Allah. Kenapa Pak Allah biarkan itu setan untuk menggoda kita? Allah biarkan setan itu menggoda kita adalah untuk sejauh mana kita punya keimanan, sejauh mana kita punya kekuatan, sejauh mana kita yang namanya kuat keimanan. Kalau tanpa ujian semuanya juga orang bakal masuk surga. Justru surga itu akan mahal kalau dengan uji. Kita kan sekolah juga ada ujian. Ujian itu adalah untuk mengetahui apa? Kualitas, mengetahui prestasi. Enggak semua kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 duduk nyaman, enggak. Ada yang baru 1 minggu di pondok kontan diuji. Ujinya apa? Ikut orang tua. Betul kan? Baru ada, wah berangkat dari rumah semangat, mau kemana? Mau ke pondok. Di mana? Di Yasrib. Baru semalaman mimpi tidur sudah nangis 3 jam. Tidurnya cuma 8 jam, nangisnya 3 jam. Diuji, setan pertama uji, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
berbayang orang tua, punya adik berbayang adiknya, berbayang lagi kakaknya, bayang lagi temannya, bayang lagi HP-nya. Wah, di pondok nggak ada HP. Aku biasanya mencet, sekarang nggak bisa mencet. Mulai berbayang, semuanya didatangkan dalam ingatan. Setan goda, ngapain di pondok? Makan antri, mandi antri. Melihat biasa di rumah enak, nggak pernah antri. Begitu masuk ke pondok, hah? Kaget nggak pertama? Kaget, nggak mandi, bau, mandi antri, maju kena, mundur mentok, bukan lagi kena lagi mentok. Kalau melihat makan antri. Biasa makan di rumah tinggal teriak sama ibunya, mama makan. Sekarang harus jalan ke dapur umum, sampai dapur umum antri. Sudah antri disenggol temannya, piring jatuh lagi. Itu pengalaman saya dulu begitu. Rasanya dunia itu setengah kiamat. Sudah gitu lagi, tidur. Masuk kamar, biasa tidur kasurnya empuk, tempatnya enak, ada kipas angin, ini ada aja yang di rumah pakai AC. Begitu masuk ruang tidur, wah, ngap. Satu kamar berapa anak di sini? Tuh. Ada yang 40 sampai ada 20. Ada yang 20, ada yang 40. Begitu biasa tidur di rumah paling-paling 2-3 orang dalam satu kamar. Bahkan ada yang sendiri, ini kamar, satu kamar 40. Waduh, kayak bara. Bagaimana saya mau tidur? Lalu baru aja menjamkan mata, yang sebelah ngobrol, yang samping sini bercanda, yang sebelah sono lempar bantal. Wadah. Mulai rasa gelisah, gundah gulana. Belum lagi pas jalan ke sekolah, mau pakai baju kita sudah dipakai sama teman. Iya kan? Betul? Baru tahu sendal sudah pergi. Entah kemana dan siapa, aku tak mengerti. Saya pengalaman ketika itu baru mondok 1 hari, itu rasanya air mata keluar. Kalau ditadangin, ditaruh 1 flash, itu lebih 1 flash. Tadinya sudah dapat hidayah, bagaimana sekarang mempertahankan hidayah? Ini ujian buat kamu, ujian masing-masing. Kelas 1 ujian mental, kuat atau tidak kamu menghadapi situasi. Dan pembelajaran, ternyata apa yang kamu alami. Sekarang kelas 1 sudah mau hampir 1 semester. Sudah berapa bulan? Sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan, sudah hampir terbiasa. Sendal hilang, biasa. Saya juga ngambil lagi sendalnya. Ini yang dikatakan al-ghasib wal majub huwa. Yang ngegosok dan yang digosok dia juga. Karena yang menggosok juga nanti menggosok. Sudahlah kalau begitu. Sekarang punyaku adalah punyamu, punyamu adalah punyaku. Ya. Itu sudah yang namanya rumus akhir mondok. Kalau di pesantren itu sudah, kamu nggak usah mikirin milik kamu. Milik saya ada juga milik dia. Milik dia juga adalah milik saya. Kadang-kadang makanan baru kita taruh, insya Allah. Nah, jawab sendiri. Sebaliknya juga kita begitu ada makanan orang, dianggap punya makanan kita. Sikat bro. Allah. Itulah akhirnya karena udah kita terima. Akhirnya apa yang terjadi menjadi
hidayah, menjadi kenikmatan. Kalau kita mau terima apa yang terjadi kepada kita, itu akan jadi kenikmatan. Maka inilah yang dikatakan aksara. Jangan kamu anggap sesuatu yang tidak enak itu menyakitkan, dan jangan kamu anggap sesuatu yang tidak rasanya menguntungkan kita itu adalah merugikan. Justru sesuatu yang tidak enak itu, kalau kita sudah dapat hidayah, itu adalah akan menjadi satu kenikmatan. Maka Allah sebut wa amma bi ni'mati rabbika. Udah turun belum? Belum? Masih ada 30 menit. Ingatin itu. Jadi kelas 2 diuji lagi. Apa mulai kelas 2? Nah, ada tingkatan kelas 2 mulai masuk ke tahun kedua. Ujiannya adalah ujian berlomba ingin bisa. Itu rata-rata. Kalau kelas 1 bukan ingin bisa, ingin kuat. Kuat di pondok sudah bagus. Naik kelas 2 ujian ingin bisa. Nah, mulai ada ujian ingin bisa. Di situ mulai ada kemauan. Pertama sudah selesai tahap yang namanya akhirnya sudah terbiasa. Begitu ketika yang namanya ingin bisa, ada kemauan berpacu. Tapi di balik itu tidak nyadari diri. Ingat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Mulai harus kuatkan niat dan kuatkan langkah. Belajar itu bukan untuk yang namanya sombong-sombongan. Nuntut ilmu itu bukan untuk yang namanya mengalahkan orang lain. La liyumariya bihin nas. Bukan untuk merendahkan orang satu dengan yang lainnya. Tapi yang pertama adalah bagaimana kita belajar untuk diri kita agar kita paham dan mengerti, biar kita bisa mengamalkan, alias kita dapat ridho Allah. Kalau nggak bisa malu, akhirnya ngomong sama orang tua, mama aku nggak betah. Kenapa? Karena merasa nggak mampu dan nggak bisa. Belajar jangan mikirin yang namanya kamu mampu atau bisa. Belajar itu, nah yang penting bagi kamu adalah kamu dapati sesuatu, soal bisa atau tidak bukan urusan kamu. Itu adalah urusan Allah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Melaksanakan kewajiban. Soal paham dan ngerti nanti urusan Allah. Engkau mau jadi apa dan mau nanti bisa jadi kayak apa dan mau model apa, itu nanti bukan urusan kamu. Urusan siapa? Allah. Urusan siapa? Allah. Allah yang menentukan. Jadi jangan berpikir saya belajar, saya harus jadi ini. Saya belajar, saya harus jadi itu. Tidak, cita-cita boleh. Tapi yang menentukan bukan kita siapa? Allah. Saya tadi bilang Habibie pun sama dari Pari-Pari. Dan Habibie juga nggak pernah yang namanya dulu dia berharap seperti apa yang dia sudah jalani. Jadi kalau gitu bagaimana Pak? Mengalir. Hidup ini harus mengalir aja, biasa aja. Selalu aja sudah. Urusan bisa atau nggak bisa urusan siapa? Urusan siapa? Tugas kita sekarang apa? Belajar. Tugas kamu sekarang belajar. Urusan bisa atau tidak bisa sudah urusan Allah. Apa motivasinya belajar? Ija'at wala taksal wala takun. Karena dia ngatul ukbar limai yatakassal. Supaya kita jangan menyesal kemudian hari. Udah sekarang saya belajar sungguh-sungguh. Saya harus yang namanya mengerti. Saya tahu urusan saya bisa, urusan Allah. Yang penting belajar dulu. Ada yang ngapal nggak bisa-bisa. Sudah 3 kali 4 kali ngapal nggak bisa-bisa. Akhirnya apa? Nangis, penyakit.
Nggak bisa, boleh nggak apa-apa, senyum aja, nggak usah nangis. Apa yang kamu tangisi? Apakah air mata akan menyelesaikan jawaban kamu akan bisa? Air mata itu bukan untuk jawaban. Ingat, walaupun kamu nggak bisa menghafal, nggak kamu bisa hafal hari ini, tapi yang penting adalah kamu sudah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi. Yang disuruh apa? Disuruh hafal, disuruh baca. Yang disuruh hafal apa baca? Baca dulu apa hafal dulu? Baca dulu baru hafal itu nggak harus dilisan. Hafal itu harus apa? Karena dia bilang al ilmu fisudur, fisudur. Ilmu itu ada di dalam hati. Yang penting bagaimana kau melekat. Makanya ketika kalau kamu ingin menghafal, bisa cepat hafal, syaratnya gampang. Ketika kau ingin membaca dan kau tulis, setelah itu yang kau hafalin, apa yang kamu tulis? Kenapa demikian? Ketika kau menulis, pasti membaca. Ketika orang membaca, tidak akan menulis. Ketika kamu menulis, bukan sekedar mata saja yang kamu lihat itu huruf, tapi tanganmu bergerak, hatimu pun berkata. Ini kuncinya kalau pengen menghafal. Diapain? Ditulis. Lalu bacalah tulisan kamu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, kata Imam Ghazali. Al-ilmu saydun, ilmu itu kayak barang buruan. Ditangkap entar dia lepas. Kita kejar dia lari. Kalau sudah dapat ikat, ikatnya pakai apa? Nah, tulisan. Orang ketika kamu menulis, kamu akan menulis dan kamu juga hatimu membaca. Matamu juga melihat. Kamu tulis Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tulis. Ketika kamu tulis, kamu membaca nggak? Baca tidak? Begitu kamu membaca, yang membaca lidahmu atau hatimu? Jadi ketika kamu ulang baca lagi, yang membaca sekarang siapa? Lidahmu atau hatimu? Sudah tertanam, baru kamu ungkapkan. Baru nanti jadi ingatan. Itu kuncinya. Jadi kalau pengen cepat hafal, diapain? Diapakan? Ditulis. Lalu baca, tulis. Dan itu nggak bakal hilang, nah. Kamu akan hafal tulisannya kayak apa, hurufnya kayak apa, panjang pendeknya seperti apa, bentuk hurufnya kayak apa. Tapi kalau kamu hanya menghafal saja, baca saja, tanpa kamu tulis, kamu cuma hafal hanya aksaranya, tapi di situ kamu tidak tahu bentuk bagaimana hurufnya. Ini kunci gratis ilmunya tuh. Catat, insya, ingat dan diamal. Mau enggak? Nah, yang ketiga, diuji lagi. Mulai kelas 3. Masa pubertas, baik yang laki yang perempuan. Kelas 2 masih ideal. Kelas 3 mulai yang namanya pubertas. Dari anak-anak menuju remaja. Ada getaran rasa pengen kenal dengan perempuan. Yang perempuan juga sama, rasa pengen dekat dengan laki. Normal nggak? Normal. Justru kalau laki-laki tidak pengen kenal perempuan, namanya nggak normal. Perempuan tidak mau kenal sama laki-laki juga kurang normal. Cuma kenormalan ini, awas, jangan itu nanti mengganggu tujuan. Kadang-kadang menjadi apa? Tekanan yang tinggi, perasaan karena udah mulai ada rasa pengen tahu, pengen dilihat. Nah, ketika itu apa yang terjadi sama kamu? Pertama, ada rasa pengen menunjukkan sesuatu. Apa?
pamer. Apa namanya? Pamer. Timbul ada gaya. Yang laki-laki bentar-bentar ngaca. Ada jendela buat kaca. Ada pintu kaca buat ngaca. Sampai di kamar mandi pun kadang-kadang ngeliat air ngaca. Yang perempuan bagaimana Pak? Wah lebih parah. Kalau laki tiba ngaca, perempuan lebih parah. Cuma nggak ada yang tahu. Mana yang kurang sifat kelakuannya mulai berubah. Yang tadinya nggak pernah mau bersolek, nggak mau berdandan, sekarang udah mulai pegang-pegang bedak, ya kan? Lalu kemudian bajunya sudah mulai mau dirapi-rapiin, hidungannya sudah mulai dimodel-modelin. Nah mulai biar kelihatan cakep, sudah mulai mau pakai bros, biar kelihatan, menunjukkan identitas. Ini gue loh yang cakep. Merasa dirinya paling cakep, yang lagi juga gitu, merasa dirinya paling ganteng. Ya yang lain kalah nih, gue kode jisir, tau nggak? Kalah nih kelas. Yang perempuan juga demikian. Oh, saya kalau udah dadak, lihat baru segini aja. Yang ngajaknya cuma depan temennya, yang temennya juga lebih jelek dari dia. Ya wajar dia bilang dia cakep. Yang laki juga sama, timbul. Akhirnya diuji oleh Allah. Sejauh mana sifat puberitas yang ingin tahu, yang kamu harus tampakkan. Dan memang harus manusia seperti itu. Dan itu karakter manusia. Apa karakter manusia? Manusia sifatnya adalah ingin tahu. Itu sifat manusia. Itu manusia. Pasnya mati. Panas nggak? Ya udah nikmatin aja. Alhamdulillah. Sifat manusia yang ingin tahu ini, kalau tanpa nanti hidayah dari Allah, kita minta hidayah dari Allah, timbulnya nanti kebablasan. Alladzina hum yura'una wa yamna'una. Timbul kagak mau kalah dan gak mau dikalahkan. Merasa dirinya adalah paling hebat, paling ganteng, paling cakep, paling pintar. Penyakit kelas 3. Ini udah hafal banget ya. Itu udah penyakit kelas 3. Penyakit paling. Makanya apa? Minta hidayah dari Allah. Ya Allah, tunjukilah kamu. Andaikan ada teman yang ganteng, jangan sirik, jangan dengki, jangan hasud. Andaikan ada teman yang paling lebih cantik, jangan juga iri. Anak perempuan persaingannya lebih ketat ketimbang laki-laki, sebab jumlah perempuan jauh lebih banyak ketimbang laki-laki. Nanti kamu baca di dalam hadis, salah satu min asrati saat tandanya kiamat, di akhir zaman nanti jumlah wanita itu kata Rasul khamsina alal wahid, 50 berbanding 1. 50 perempuannya, 1 laki-lakinya. Makanya kamu mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat. Insya Allah nanti kamu pasti dikubur malah perempuan. 50 banding 1. Sekarang di Indonesia ini sudah berapa perbandingannya? 6:1. 1 berbanding 6. 6 perempuan, 1 laki-laki. Tuh, persaingan ketat perempuan. Makanya anak lagi selalu aja. Nggak perlu kamu berubah, tenang, pasti kamu dapat. Nggak usah khawatir. Nggak usah kecilan.
Nanti kalau saya jadi santri, apakah nanti saya punya jodoh? Tenang aja, tenang. Bahkan rata-rata yang namanya Ustadz Kiai itu istrinya nggak ada yang satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Kenapa nggak enak? Lu bukan saja Ustadz dan Kiai kok. Itu sudah fasilitas dari Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa rubah. Itu siapa yang menyuruh? Oh, buat siapa? Laki-laki. Jadi bukan Ustadz dan Kiai saja, kamu pun juga nanti boleh punya istri sampai 4. Boleh nggak? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Kuat nggak? Bisa nggak? Yang perempuan gimana? Mau nggak? Kalau yang perempuan, aku ingin jadi yang pertama, tak ingin jadi yang kedua. Kalau yang laki-laki, aku ingin memiliki yang kedua dan ingin punya yang ketiga, serta aku ingin memiliki yang keempat. Yang perempuan ada yang mau ketiga? Ada yang mau jadi ketiga? Ada yang mau jadi keempat? Ada yang mau jadi kedua? Adakah yang mau jadi pertama? Mau kayak jadi yang pertama? Ingat, yang pertama bukanlah yang utama. Ingat ya wanita, yang pertama belum tentu jadi yang utama. Dan utama siapa, Pak? Yang utama adalah yang penuh setia dan penuh dengan rasa cinta. Itu kalau yang utama bagi pria, yang setia dan cinta. Untuk apa kau jadi yang pertama kalau kau tidak ada setia dan tidak pernah ada rasa cinta? Cinta itu berbeda dengan setia, dan setia itu tidak harus dilahirkan dari rasa cinta. Jangan kamu tulis itu. Halo? Halo? Jadi yang pertama itu, nak, bagi perempuan yang utama, kamu tidak usah mikirkan jadi yang pertama, tapi saya ingin jadi wanita yang setia dan wanita yang penuh dengan cinta. Not the first, but love. Oke? Oke? Apa? Bukan yang pertama, bukan yang pertama, tapi adalah bukan yang pertama, tapi adalah cinta. Kalau kamu ingin jadi yang utama, yang pertama itu belum tentu. Apa? Catat itu. Jadilah wanita yang sedih, yang sedih, yang sedih. Sanggup? Sanggup? Kuat? Dengarkan yang bilang sanggup dan kuat. Kalau dia setia, apapun nanti yang terjadi, nak, terhadap suamimu kawin lagi, kau harus tetap setia. Itu namanya yang utama. Yang utama. Susah senang setia.
Bahagia sengsara sedih? Setia pasti adalah cinta. Tapi orang cinta itu belum tentu dia setia. Setia karena cinta itu penuh dengan ramah dan penuh dengan sani. Sudah? Sudah belum? Lanjutnya tahun depan aja. Gimana? Terus? Nah, ini persaingan. Ketika kita persaingan kan Allah juga bilang Fastabikul. Jadi kamu bersaing berlomba dalam kebajikan, dalam kebaikan, dalam karir dan prestasi. Ini yang kamu tunjukkan. Prestasinya kepada siapa? Prestasi ibadah. Saya harus mampu kalau teman kamu bisa sholat duha, saya harus mampu tiap hari bisa sholat duha. Kalau teman kamu mampu tiap malam dia bangun, saya pun juga harus mampu tiap malam bangun. Suka bangun malam nggak? Suka bangun malam nggak? Iya, kencing doang. Bangun paling kenyang. Nama dari makan. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak. Malam bangun sunnah rasul. Ngapain tahajud? Kalau kamu ingin jadi orang sukses saat sekarang lah, kamu ngapain? Munajat sama Allah, minta sama Allah. Apa yang kau minta? Jangan kau minta dunia, jangan kau minta jabatan, jangan kau minta kedudukan. Yang minta ya Allah, ridhoi saya ya Allah. Berikan keridhaan kepada kami ya Allah. Biar kami dapat ilmu yang bermanfaat. Biar kami jadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Biar kami pun nanti bisa menunjukkan karya yang nyata dalam kehidupan. Dan berikan kami ridho-Mu. Kalau sudah Allah ridho, pasti Allah akan berikan kepada kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Wala saufa yu'tika rabbuka. Kalau sudah Allah ridho, pasti Allah kasih. Jadi yang kita minta apa? Yang kita minta apa? Ridhonya siapa dulu? Ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Makanya lagi belajar jangan suka pada maksi. Kamu kan belajar sakautu ila waqi'an su'al hifdi farsadani ila targil fasbaruni bi anna ilman nurun wa nurullah la yudanin. Bagaimana Allah akan berikan cahaya ilmu kepada kamu? Ilmunya dulu apa cahayanya dulu? Cahayanya dulu. Kalau sudah dapat cahayanya dari Allah, cahayanya ilmu dari Allah, dan ilmu bisa memancar nanti kemana-mana. Syaratnya satu, jauhkan maksiat. Apa sifat maksiat? Ikhtilaf, pertentangan. Satu, jangan melawan kepada orang tua. Halo? Hai? Halo? Hai? Hai, halo? Halo, hai? Pertama, jangan melawan orang tua. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullahi suhtul walidain. Muttafaqun alaih. Ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya orang tua. Karena itu saya pesan kepada kamu semua santri, kamu pengen jadi anak sukses,
Ketika ibu bapakmu datang sadu, jangan tunjukkan sikap murung. Isma, jangan tunjukkan sikap murung. Yang kedua, jangan terlalu banyak permintaan. Yang ketiga, minta doa orang tuamu. Mau sukses nggak? Mau berhasil nggak? Mau berhasil nggak? Yang pertama, tadi apa? Jangan melawan orang. Jangan maksiat dengan orang. Kalau di orang tua datang jangan apa? Jangan jangan banyak keluh kes. Jangan banyak yang namanya kita menunjukkan rasa derit. Tunjukkan senyum ceria. Walaupun kau sesakit dan sesusah apapun, jangan kau tampakkan kesusahanmu di hadapan orang tua. Sanggup? Ngomong sanggup, nanti orang tuanya datang. Ya Pak ya. Betul apa betul? Walaupun kamu kangen, kamu rindu, sembunyikan rasa kangen dan rindumu. Cukup kau menangis di dalam kamar. Kalau perlu kau bernangislah di kamar mandi. Jangan kau tunjukkan kesedihan. Sebab orang tua apabila melihat anaknya sedih, dia akan merasa tersayat-sayat batin. Tunjukkan rasa kegembiraan di hati orang tua kamu. Halo? Pasti kamu kan punya masalah kan? Iya kan? Punya masalah enggak? Banyak masalah enggak? Butuh duit enggak? Butuh uang jajan enggak? Kamu punya masalah? Ya, semua punya kebutuhan. Itu masalah anak-anak belajar. Saya paham. Dan saya juga belasan tahun jadi santri. Paling krusial kalau sudah kantong kering uang jajan berkurang. Melihat teman jajan, aduh batin menderita. Ini pengalaman, kalau nggak bukan santri nggak bakal bisa ngomong gitu. Mana harus beli ini dan beli itu. Kita kepengen jajan, uang jajan sudah tipis, bahkan sudah habis. Perut kepengen, perut lapar. Tahu-tahu mana perut haus, teman sebelah minum es enaknya tanpa menawarkan. Ya yang minum rasanya kayak jatuh di lautan. Sedih nggak kalau gini? Sedih nggak begini? Dendam enggak? Awas lu. Begitu kita minta dong. Minta. Biasa gua anak santri mantap saya kasih. Anak-anak takut lagi. Itu kelakuan biasa ujian buat kamu. Nah, ketika ada sesuatu masalah seperti itu, jangan kau ngadu sama orang tua. Itu biasa. Biarkan itu terjadi. Jadikan itu adalah satu kenikmatan tidak. Biar dia yang minum, kamu yang merasakan. Yang minum dia. Yang merasakan siapa? Kita. Itu biar enak rasa apa enak minum? Enak rasa atau enak minum? Nah, contoh gini, saya kasih contoh. Ini orang bulan Ramadan. Kita lagi puasa. Tiba-tiba tengah hari seperti gini, ada orang minum Fanta merah pakai es. Asik nggak? Sebelum dia minum kita lihat dia lagi putar-putar gelasnya. Yang minum belum nikmat, tapi kita yang memandang nih. Itu yang mahal punya kenik. Yang minum udah nikmat belum? Yang minum sudah nikmat belum? Yang punya mau minum itu belum tentu nikmat, tapi kita udah melihatnya. Alhamdulillah. Ingat, jangan
minta dengan orang, jangan banyak nuntut dengan orang, dan tunjukkan senyum ceria terhadap orang, bahkan minta doa dari orang. Yang keempat, doakan orang tua kamu. Apa? Gak usah jauh-jauh tinggi-tinggi, tiap hari lah kamu sholat, angkat tangan, Robbiqfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Setiap sholat kalau bisa kau doakan itu 3 kali saja, insya Allah yang balas nanti adalah Allah. Tuh. Apa tadi? Ridho Allah, ridho wasuktullah bisuktir. Yang pertama, jangan maksiat kepada orang. Yang kedua, jangan maksiat kepada guru. Ingat, kalau kamu ngaji kitab taklim mutalim tadi saya sudah sampaikan, kuncinya kamu pengen dapat ilmu, manfaat dan ilmu bisa berkah. Wala yahsulu biha illa bi ta'ati wal khidmah. Jangan kamu berharap nanti ilmu itu akan berdaya guna kecuali 2 faktor. Yang pertama apa? At-ta'ah, taat. Yang kedua, khidmah, ada pengabdian. Saya kasih contoh gini, suka nonton film silat nggak? Suka nonton film silat nggak? Suka nonton film silat Dewa Mabok nggak? Yang bintang filmnya Jackie Chan. Paham lah. Kamu nonton film silat Dewa Mabok, bintang utamanya siapa? Jackie Chan. Apa yang kamu lihat dari film itu coba? Hanya jurusnya kan? Ada pesan moral yang kamu lihat, kamu teliti, kamu analisa, kamu dapati. Gurunya itu kan punya murid 2. Satu si Jackie Chan, yang satu taruh lawannya, dan dia sudah punya perguruan. Jackie Chan belum sempat diajarkan jurus oleh siapa? Oleh gurunya. Cuma apa sih Jackie Chan? Jackie Chan itu cuma yang namanya taat dan khidmat. Mana taatnya? Apa kata gurunya dia ikuti, apa mau gurunya dia penuhi. Gurunya itu kan tukang mabok, dia disuruh beli tuak, disuruh beli alat, disuruh lagi masak, disuruh, nggak pernah dia nolak. Tapi begitu satu peristiwa kejadian, malah Jackie Chan yang tidak pernah diwariskan jurus mabok, malah justru dia yang dapat jurus mabok. Itu contohnya apa? Ada ketaatan dan ada pengabdian. Ilmu munah tidak perlu banyak, yang penting manfaat. Bisa manfaat, bisa berkah. Kuncinya berkah asal kamu mau taat kepada gurumu, taat kepada kiaimu, taat kepada yang ngajar kamu, dan kamu mau mengabdi kepada pondokmu. Insya Allah manfaat. Percaya nggak? Percaya nggak? Itu kalau kamu baca di dalam kitab Taklim Mutalim. Siapa pengarang? Syekh Muhammad Zarnuji. Nanti kamu baca lagi. Itu kuncinya. Saya dulu di Pondok Nabi, ada teman saya pintar banget. Dalam waktu 3 jam sudah bisa menghafal Imriti 2 lembar. Wah, pintar banget. Apakah jaminan? Belum tentu. Ada anak teman saya lebih bodoh banget, udah bodoh, jelek, susah lagi, lengkap banget lah. Cuma satu lebihnya, taatnya luar biasa, nggak pernah ngaji lambat, nggak pernah sekolah ketinggalan,
nggak pernah melanggar peraturan. Yang ketiga, apapun disuruh guru, masya Allah luar biasa. Sampai pernah gurunya nguji, nah tolong belikan kopi rasa jeruk. Nah, mana ada kopi rasa jeruk? Itu dia jalan semua warung, dia tanya sampai 10 kilo. Balik pulang, Yai, saya nggak pernah ketemu kopi rasa jeruk. Yainya ketawa, saya cuma nguji taatnya kamu nak. Jadi nggak ada kiai, nggak ada. Lalu saya harus nyari apa? Saya harus ngambil kopi dengan jeruk. Itu pengabdian luar biasa. Setelah anak itu mondok, malah ironinya, tadi anak yang pintar, yang begitu cerdas, dengan yang belum tapi cuma modal taat dan pengabdian, apa yang Allah kasihkan? Selesai mondok, dia nikah kawin, kebetulan dia dinikahkan oleh gurunya. Guru itu yang mertuanya punya anak satu-satunya orang kaya. Dia dititipkan harta yang begitu banyak, lalu dibangunkan pesantren yang sekarang pesantrennya megah, mewah. Padahal itu anak bodoh jadi kiai sekarang. Makanya yang penting taat sama khidmah. Mau mengabdi. Taat dulu deh. Kenapa Nabi Musa tidak dapat ilmunya Nabi Allah Khidir? Kau baca dalam surat Al-Kahf. Karena Nabi Musa nggak sabar dan nanya mulu, alias kurang taat. Udah, apa yang guru perintahkan jangan kamu banyak tanya, kerjain. Dan jangan punya ada perasaan apapun. Tidak akan ada guru menyesatkan kamu. Nah, ini kuncinya. Ini kan kadang-kadang kita diuji perasaan kita begitu. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Sudah kamu nggak usah pikirin apa-apa, yang penting kamu taat aja, taat ikutin. Lihat contohnya Nabi Musa ketika belajar dengan Nabi Allah Khidir. Kamu baca nggak surat Al-Kahfi? Baca nggak surat Al-Kahfi? Kan diajak sama Nabi Allah Khidir. Tengah jalan ngelihat anak kecil, tiba-tiba anak kecil dibunuh. Habis dibunuh, nanya lagi kata Nabi Allah Musa, ini Nabi sablon kali ya. Anak kecil kok dibunuh, habis dibunuh kok dibiarkan begitu aja. Apa akhirnya Nabi Musa saking rasa manusiawi, wajar dia tanya, kenapa itu anak kecil nggak tahu apa-apa kau bunuh? Baru nak, kan sudah dibilang sama Nabi Allah Khidir tadi, sebelum berangkat jangan banyak tanya, taat, diam, ikutin aja. Waduh, dia tanya dijelasin, begitu jelasin, akhirnya apa? Oh ada sesuatu. Jadi guru kamu itu lebih tahu daripada kamu. Jangan kamu banyak nanya. Apalagi tuh, jangan, sudah terima apa yang guru perintahkan, itu yang terbaik buat kita. Aha. Halo? Understand? Paham tuh? Apa suruh taat cuma taat tuh. Nanti bisanya kapan? Bisa kan saya bilang, nah itu urusan alam nasroh bawadokna alladhi warofa'na fa inna inna ma'al fa idza faradda wa ila rabbika. Apa kesimpulan ayat itu? Berangkatnya inna ma'al usri yusra. Kamu harus menderita, susah dulu menghadapi ketaatan, baru akan dapat kemudahan. Asal jawabnya apa? Yang pertama adalah ketika kamu mau taat, maka Allah akan bukakan pintu hati kamu. Alam nasrah. Ketika sudah terlapang hati kamu menerima, baru Allah akan angkat nama kamu. Warofa'na. Baru
kamu akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi selama ini masalah yang ada di dalam kehidupan, karena manusia tidak terbuka dan tidak lapang dada. Yang ketiga adalah karena manusia itu sendiri kurang taat. Tahun depan kita lanjutkan, insya Allah. Ini baru ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga, baru Yeremia 3. Nanti kita lanjutkan ayat yang ketiga, masih yang keempatnya, baru yang berikutnya sampai tuntas, insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan bisa pulang kampung lagi. Kalau pulang kampung pasti saya harus mampir ke Yasin, karena Yasin adalah bagian negeri kedua di hati saya. Alhamdulillah. Insya Allah selamat belajar bahwasannya negeri ini dititipkan oleh para santri, dan negeri ini Allah titipkan kepada orang-orang soleh. Innama yarisu hari ibadiha soleh. Allah titipkan ini negeri kepada kalian orang-orang soleh. Maka bersyukur besok hari santri, hari di mana kita mengenal bahwasannya santri punya peran terhadap negeri ini. Tidak akan ada Indonesia kalau tanpa ada santri. Maka kalian yang harus bisa mengisi negeri ini ke depan. Kalian tahu sekarang Allah sudah buktikan dan Allah tunjukkan. Dari pertama, yang memerdekakan negeri ini kita siapa kalau bukan kalangan santri? Kamu tahu Bung Tomo? Santri. Kamu tahu yang mendirikan Pancasila? Seluruhnya adalah kaum santri dan para kiai. Dari Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Bahkan sekarang pun hari ini yang menjabat jadi wakil presiden siapa? Siapa? Ya kiai. Yang pasti dia santri. Jadi kamu gak usah khawatir, jangan gengsi kamu jadi santri. Kita harus bangga. Tidak akan ada Indonesia kalau tanpa ada santri. Percaya? Kamu baca saja. Siapa dulu yang memperjuangkan republik ini kalau bukan para santri? Maka kamu sebagai santri milenial, santri era modern, kamulah yang dititipkan negeri ini ke depan. Bagaimana kamu harus bisa menata, menjaga, memelihara Indonesia, semuanya adalah tergantung engkau hari ini, hai para santri. Kalau kau mau belajar, kalau kau bisa betul-betul bisa mempertahankan, insya Allah negeri ini tetap menjadi Indonesia. Sekali NKRI tetap NKRI, dan itu adalah harga mati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.